Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Santri ikhwan hadir semua. Santri akhwat hadir semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang faham dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya, terus menghidupkan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Semoga hidup kita sukses berkah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jaga keimanan kita semuanya baik di dunia hingga kelak akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Ar-Rahman yang sudah sampai ayat ke-12. Kita akan baca ayat selanjutnya. Ya, saya akan bacakan sekali dan silahkan nanti diikuti bersama saya. Sudah siap semuanya? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim min nar.
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم خلق الإنسان dia telah menciptakan manusia min salsalin dari tanah kering kal fakhar seperti tembikar wa khalaqal jan dan dia telah menciptakan jin mim marijim min nar dari nyala api tanpa asap fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan Rabbul Masyriqain Tuhan yang memelihara dua timur wa Rabbul Maghribain dan Tuhan yang memelihara dua barat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan wallahu a'lam bissawab. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Jika kenikmatan-kenikmatan itu dibandingkan satu nikmat dengan nikmat yang lainnya, maka kita akan mendapatkan bahwa kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk, wabil khusus manusia dan jin adalah nikmatul Quran. Nikmat Allah turunkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Oleh karena itulah Al-Quran disebutkan pertama kali oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman ini. Ar-Rahman 'allamal Quran. Karena dengan Al-Quran ini kita semuanya menjadi orang-orang yang memiliki panduan, sehingga kita tidak bingung, tidak linglung bagaimana hidup di dunia agar bahagia, bagaimana hidup di dunia agar selamat, bagaimana hidup di dunia agar terhormat, bagaimana kelak di akhirat agar kita semuanya selamat. Semua itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan penciptaan manusia, penciptaan matahari, bulan, bintang gemintang, pohon-pohonan, kemudian langit, ya, yang semuanya itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan seluruh sistemnya. Jadi bukan hanya menciptakan benda-benda tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan sistem yang mengaturnya sehingga dia beredar pada garis edarnya, dia berputar pada porosnya, dan semua itu ada hitungan-hitungannya. Ini di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka rangkaian-rangkaian ayat yang tadi diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang ke-13, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban la bi syai' min ni'matika rabbuna nukadzibu falakal hamdu. Tidak ada satupun nikmatmu
yang akan kami dustakan ya Allah. Falakal hamdu, maka sesungguhnya segala puja dan puji hanyalah milik-Mu. Mengetahui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini menjadi kunci syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bersyukur, kita jarang bersyukur karena kita jarang mengetahui, menyadari betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu pelajarannya adalah ketahui nikmat Allah agar kita pandai bersyukur. Semakin kita tahu nikmat-nikmat, maka kita akan semakin bersyukur. Semakin bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita akan lanjutkan tafsirnya. Qala Allah Ta'ala khalaqal insan min salsalin kal fakhar, ay khalaqa aba'akum. Allah telah menciptakan bapak kalian, siapa? Adama, yaitu Nabi Adam, min tinin yabisin, dari tanah yang kering. Yusma'u lahu salsalah, ay sautun, diperdengarkan kepadanya sol-solah, maksudnya adalah sautun, suara, idza nuqira, jika dibunyikan. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan dzakara ta'ala fi hadhihi surah annahu khalaqa Adam. Yang dimaksudkan dengan ayat ini, ya, di surat ini, annahu khalaqa Adam, yaitu penciptaan pertama Nabi Adam alaihi salam sebagai bapaknya seluruh manusia. Yang terkenal bapaknya para nabi itu Nabi Ibrahim alaihi salam, tapi bapaknya seluruh manusia adalah Nabi Adam. Jadi runtuhlah teori evolusi manusia, evolusi Darwin, ya, yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Ya, pernah satu hari dipanggil di pengadilan kelompok orang yang mengaku bahwa manusia itu berasal dari kera atau paham Darwinisme. Ya. Kemudian satu lagi yang mengatakan bukan dari kera. Maka dari pengadilan itu cuma ditanya begini, siapa di antara kalian yang yakin bahwa leluhurnya dari kera? Nggak ada yang ngacu. Akhirnya persidangan itu selesai. Ya. Kenapa? Karena tidak konsisten. Satu sisi diyakini ada Darwinisme, tapi ketika ditanya siapa leluhurnya yang dari kera, tidak ada yang mengakui. Kenapa? Masa iya leluhur kita dari kera? Ya. Dalam Islam sangat jelas, ya, bahwa seluruh manusia ini berasal dari Adam, dan Adam alaihissalam berasal dari salsalin kal fakhar. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dari tanah. Ustadz, kalau kita diciptakan dari tanah, ya, kemudian bagaimana nanti ketika kita dikubur? Kan kita dikubur di dalam tanah juga, berarti biasa-biasa saja. Ya tidak biasa, walaupun kita diciptakan oleh Allah dari tanah, tapi ketika dipendam di dalam tanah tidak ada siapa-siapa, ya. Apalagi alamnya sudah berbeda, bukan lagi alam dunia, tapi alamnya alam barzakh, dan di situ lain lagi aturannya, ya, antara alam dunia dengan alam barzakh. Kemudian kalau dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala sebutkan min salsalim min hama'im masnun, ay min tinin aswad mutaghayyir, yaitu dari tanah yang sangat hitam, ya. Wa fi Shafat, dan dalam surat As-Saffat min tinin lazib ay yaltasik bil yad. Kemudian si tanah itu
dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan. Wa fi Ali Imran, ini ada dalam hadis yang khalaqtu bi yadayya. Dan dalam surat Ali Imran, khalaqahu min turab. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah. Wala tunafi bainahuma, dan ini tidak ada saling menafikan di antaranya. Ini oleh Imam Ar-Razi dijelaskan kenapa yang pertama kali itu disebut dengan salsalin kal fakhar, kenapa di ayat yang lain disebutkan min hamaim masnun, kenapa di ayat yang lain disebutkan min tinin lazim, kenapa di ayat yang lain disebutkan min turab. Nah, itu ternyata ya bukan saling menegasikan, akan tetapi saling melengkapi dari satu bahan dengan bahan-bahan yang lain. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala unsur manusia itu dari mana? Nah, secara sempurna Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari beberapa ayat. Ini jika akan dikaji ya, apa yang telah dilakukan, penelitian yang telah dilakukan oleh Imam Ar-Razi sebenarnya sangat bagus sekali. Ini mungkin bisa untuk untuk bahan skripsi, bahan tesis atau bahan disertasi para dokter ya. Bagus ini. Kemudian kita lanjutkan. Wa khalaqal jan, wa khalaqal jan min marijin min nar, ay khalaqal jinna min lahabin khalisin la dukhana fihi minan nar. Jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang menyala. Ya. La dukhana fihi, tidak ada asap. Fihi, di dalamnya, minan nar, dari api tersebut. Jadi apinya menyala terus. Qala Ibnu Abbas berkata, mim marijin ay lahabin. Marij itu maksudnya adalah lahab. Lahabin khalisin, nyala api, la dukhana fihi, yang tidak ada asap di dalamnya. Qala Mujahid mengatakan wal lahab al mukhtalit bi sawadin nar, yaitu nyala api bi sawadin nar, al mukhtalat yang bercampur bi sawadin nar, dengan hitamnya neraka. Wa fil hadis, dalam hadis dikatakan khuliqatil malaikatu min nurin, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal janu min marijin min nar, adapun jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min marijin min nar, dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan mimma wusifa lakum, sebagaimana yang disifatkan lakum bagi kalian. Ya, sama dengan kita ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ay fabi ayyi ni'matillah ya ma'syaral insani wal jin tukadziban. Wahai seluruh manusia dan jin, nikmat Allah yang mana lagi yang akan kalian dustakan? Qala Abu Hayyan wa tikrar fi hadhil fawasil, maksud diulang-ulang tikrar fi hadhil fawasil, dalam bagian-bagian ini, litakid, untuk menguatkan, wa tanbih, dan untuk menjadi perhatian, wa tahrik, dan untuk menggerakkan. Menggerakkan apa? Menggerakkan agar kita mikir ya. Oh, ternyata banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa qala Ibnu Qutaibah mengatakan inna hadza tikrar, sesungguhnya pengulangan ini innama huwa liikhtilafin ni'am, karena berbagai macam nikmat yang berbeda. Ya. Manusia jarang bersyukur karena jarang merenungkan nikmat-nikmat Allah. Maka disebutkan nikmat-nikmat Allah, kemudian disebutkan berulang kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Para ulama mengatakan ini fungsinya untuk menguatkan betapa banyaknya, betapa besarnya nikmat Allah. Litanbih, untuk mengingatkan, hei kamu jangan putus asa, bersyukur karena nikmat Allah itu sangat
sangat banyak. Wa tahrik, untuk menggerakkan apa? Menggerakkan merenung dan menggerakkan jiwa kita agar semakin sadar untuk beribadah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma dzukira ni'matan qurrira fakullama dzakara ni'matan, maka setiap kali disebutkan nikmat, qurrira, maka diulang. Apa yang diulang? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Qurrira qauluhu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qad dzukirat hadhihi al-ayah ihda wa thalathina marrah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulangnya sebanyak 30 kali, 31 kali. Ya, nanti coba hitung. Betul enggak? 31 kali. Wal istifham fiha litaqri wat tawbih. Adapun gayanya bertanya, dengan gaya bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, apa fungsinya? Litaqrir. Ya, qur'un itu asalnya untuk memekakan telinga. Jadi untuk memberikan hentakan pada perhatian kita. Wat taubih, jikapun sudah diingatkan dengan berbagai nikmat Allah tapi tidak sadar juga, maka pertanyaan itu litaubih. Taubih itu apa? Untuk menghinakan. Ingat itu, sadari itu. Nah, kan nggak ingat-ingat juga. Maka orang yang terus diingatkan tapi tidak ingat, maka dia terhina. Ya, orang sudah diingatkan berkali-kali, apalagi ini 31 kali, tapi nggak ingat-ingat, maka orang itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nggak sadar-sadar. Ya. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, huwa jalla wa ala rabbu masyriqi syamsi wal qamari. Allah Subhanahu wa ta'ala pemelihara tempat terbitnya matahari dan tempat terbitnya bulan. Wa rabbu maghribiha, dan tempat terbenamnya matahari dan bulan. Ya, jadi kenapa di sini tempat terbitnya dua dan tempat terbenamnya dua? Kalau Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan, yang dimaksud terbit di sini terbitnya bulan dan terbitnya matahari, terbenamnya matahari dan terbenamnya bulan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ni'matillahi allati la tuhsa tukadziban. Maka dengan nikmat Allah yang mana lagi la tuhsa dan tak terhingga, tukadziban, akan kalian dustakan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sifat kufur nikmat dari kita semua. Semoga dengan memahami nikmat yang Allah berikan, semakin bersyukur, semakin tunduk dan semakin patuh kita semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.